Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Afif Safi. Akhirnya. Udah? Udah. Oke, bulan Februari katanya bulan kasih sayang. Oleh karena itu gue pengen jual kaos Semua Akan Lucu pada waktunya. Karena kayaknya kalau gue mau kasih sayang deh. Pas jadinya bulan kasih sayang. Yang mau beli silakan, ada di deskripsi cara mesennya. Dan kaos ini tersedia dalam lengan pendek, lengan panjang. Silakan dipesan, no debat. Pip, lu nggak ngopi ya Pip? Kagak, Cing, nggak ngopi dari dulu sih. Buset dah, maksudnya Betawi nggak ngopi kayaknya Ada yang kurang ya? Ada yang kurang, Gue nggak makan jengkol juga, Cing, dari dulu belum pernah makan jengkol sampai sekarang. Lah, Nggak tahu padahal dah. Petamburan ya, Betawi banget itu kan? Iya, tamburan Betawi banget. Cuma emang maksudnya kalau yang bau-bau kayak gitu tuh belum pernah ke mulut gue langsung sih. Pete? Pete pernah, paling kalau pete nggak gue makan langsung, tapi dibumbu ketupat, kayak gitu-gitu. Teh. Kok ada sih ya orang? Kayaknya ada yang kurang ya kalau Iya, gitu. maksudnya nggak. Gue kan tinggal di lingkungan Betawi juga, Iya, kayaknya iya. ngopi semua. Gue nggak terlalu dulu mah sempet main sanggar-sanggar malah ya, tapi gue nggak tahu emang takdirnya aja sih nggak yang ngopi hitam sama jengkol tuh nggak tuh. Takut ini, maksudnya di kamar mandi tuh pulang-pulangnya kayak main salah-salahan gitu kan. Kan kalau kita makan jengkol kan yang menderita orang. Oh iya, kitanya enggak ya? Iya. Gitu, gue makan dah. cobain Tapi dah. nggak, kan begadang pastilah anak ini begadang. Terus begadang lu ngapain nggak ngopi? Kuat aja kalau begadang tuh emang dari kecil kuat, Cing. Nonton bola, tapi tetap nggak ngopi. Maksudnya kalau lagi nongkrong sama anak-anak sebaya Paling gitu. yang ini, kopi gula aren, kopi kayak gitu. Oh. Bukan yang kopi hitam, sampai bukan melek yang kopi kopi dukun security. gitu. Iya, Kopi dibilang buat. kopi dukun, kapal api yang gitu-gitu. Iya, kopi buat. Emang nggak nyoba atau Nggak nyoba sih kayaknya, dan nggak ada yang nyekokin juga. Maksudnya nggak ada yang, Pip, ngopi nih, coba jajalin, bisa bikin nggak tidur atau bikin stamina kuat, kayak gitu-gitu. Nggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Makanya, ya udah deh, pahit kayaknya nggak suka. iya, ini gue baru menemukan gitu. Kayaknya dengan logat sefasih ini Betawinya, tapi nggak ngopi gitu. Kayaknya kurang gitu. Iya. Kuliah sekarang di STISIP, Iya, di Stisip Widuri. Ngambil komunikasi. komunikasi. Itu ada jurnalistik, ada komunikasi massa, lo apa? Ada jurnalistik, komunikasi massa, broadcast kan. Gue yang jurnalistik. Lo jurnalistik. Kan di situ ada komputer juga tuh. Jadi gue ambil yang jurnalistik dari 2015 sih. Sampai sekarang jadi donatur ruang gue di kampus. Lulus. Donaturnya dari mahasiswa. Berarti udah mau masuk tahun ke-6, Pip. Udah mau, iya, Cing. Makanya awal gue jadi ini loh, jadi apa sih, ada baliho gede, ada gue Cing di situ kan. Waktu tahun 2015, mungkin kampus gue menganggap nih ada artis di sini. Nah, udah mulai 2018, udah 2019, kok ini orang nggak lulus, dicabut balihonya. Kasih dicopot jadi brand ambassador. Karena kelakuannya nggak bener. Ini karena nilai akademiknya. Emang kenapa, Pip, lo nggak selesai? Ini sih, gua waktu Belum selesai. gua kebanyakan ini ketika lagi mau fokus kuliah, ada kayak strippingan gitu, ada FTV gitu kan. Wah, itu mulu bentrok gitu mulu dilemanya. Pernah gua akhirnya nggak ngambil kayak strippingan, nah udahlah gua kuliah dulu kayak gitu sih yang bikin. Cuti atau emang lo? Nah, gua udah cuti 2 kali sama sama ngulang sekali. Jadi jatah cuti gua udah habis tuh. Cuti emang 2 semester ya? Iya, ada yang nggak tahu dah tuh kebijakan. Pokoknya lo udah kampus habis lah. masing-masing. Iya, gua udah habis dah pokoknya, yang penting masuk aja dah sekarang masuk. Jatah kuliah berapa lagi tinggal? Kan kalau nggak salah 14 semester ya? Iya. Lo udah masuk ke semester ke? 10 sih, 10. Oh. 11 sampai 10 ke 11. Ya. 10 11. Itulah deg-degan juga sih. Iya. Pengen punya ijazah S1 juga. Iya, masa kalah sama Mamat. Mamat mah backingannya Yoris. Kuliah anteng-anteng aja, gue pas nonton tuh kan Mamat ngomongin kuliah. Kok lu kagak di DO, Mat? Dijawab diplomatis kan, Iya. dia backingannya Bang Yoris. Pantes. Pantesan ngomongnya sok-sokan kok. Mamat. Iya, Gue mah iya. kosongan. Iya. Iya, berarti lo bikin PSI, podcast santuy
Indonesia. Nah itu cuma ada di Spotify. Maksudnya berbentuk audio. Berbentuk audio, tapi ada video 1 menitnya juga di Instagram gua tuh. Yang selalu banyak yang komen lah gitu-gitu. Nah, lo sering banget tuh bikin video 1 menit yang ngerempet gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, kalau di laut kita kan udah tenggelam nih. Jadi berusaha berenang nih ke permukaan begitu. Berarti emang lo sengaja itu ya? Nyari isu-isu sensitif gitu. Ya kan kalau ada orang udah di permukaan laut nggak kelihatan atasnya, kita lagi di dalam, cara ke atasnya kayak gitu. Cuma sebenarnya kalau ada dibilang ada visi misi, kayak pengen ini aja sih, kayak nggak usah yang ribut-ribut banget kayak gitu. Dengan gue bikin video, ya lebih banyak mendingan tunggu endingnya aja gitu kan. Kayak misalkan kalau politik lu boleh terbagi, cuman jangan sampai berantem gitu. Lihat aja hasilnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Orang yang di atas juga kong kali kong ya. Nah, ngapain kita itu kalau ngobrol gituan enaknya nggak keluar dari mulut kita. Main tunggu-tungguan aja. Iya. Nah di PSI lo ngomongin apa aja nih? Podcast Santuy Indonesia, logonya tuh udah kayak PSI partai. Cuman dia menggenggam pakai kaki ya. Iya. Menggenggam apa? Ada kalau PSI yang bener kan bunga ya, bunga. Kalau ini diganti kaki, diganti mic. Gitu kan. Mic, iya. Apaan sih itu filosofinya? Filosofinya kan maksudnya kalau orang yang bilang lu mah parodiin partai PSI lu gitu, enggak. Kalau tangan diganti kaki artinya gue tuh bersyukur kepada semua ciptaan Tuhan. Anggota tubuh kita kan banyak gitu kan, dan kenapa kaki? Biar podcastnya terus berjalan. Itu mah gue nyari-nyari aja. Kalau orang tuh bikin logo, filosofinya dulu yang dibikin, baru jadi logo. Kalau gue, ini mah gue yakin di logonya dulu jadi, baru dicari-cari pembenarannya. Jadi mau ganti-ganti kan, PDI itu podcast apalah kayak gitu-gitu. Cuman mau diganti juga, logo-logonya kita parodiin. Yang tadinya banteng mau diganti kucing. Jadi kalau ditanya siapa yang bikin logo, Apip, gue mau dituduh sendiri. Udah PSI aja, PSI dah. Pada aneh-aneh kan. Yang paling aman sih sebenarnya. Nah, itu lo bertiga sama Popon sama Mamat, titik temunya di mana tuh, Pip? Lo, Pip? Kalau gue pertama kan sama Popon mulu bikin video orgil tuh, Cing, sebelumnya. Orgil. Gue ngelihat kayak Popon nih sebenarnya orang yang kayak punya potensi gitu kan. Maksudnya lu tuh kalau diajak ngobrol mah bisa ngerti arahnya mau kemana. Pokoknya bagus lah secara pemandangan gitu. Cuma kayak ini kayaknya masih males dah nih orang gitu kan, nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Kalau sharing-sharing juga sama Popon kayak gue mah males, Pip, orangnya gitu-gitu. Jadi ya udah deh, gerak aja dah yuk, coba bikin apa kek. Pertama sebelum orgil kita bikin ya video aneh-aneh lah, nyindir-nyindir juga. Tapi akhirnya jadi orgil, masuk orang views banyak, mulai masuk tuh endorsan, baru berasa, Pip, oh makasih Pip ya, gitu-gitu kan. Udah ketahuan akhirnya arahnya. Iya, akhirnya apa lah emang lah. Ujung-ujungnya emang gitu juga. Iya. Masa bikin orgil ujung-ujungnya pengen apa? Pengen jadi gila beneran. Udah bikin sama Popon gitu kan. Jadi isu-isunya yang isu politik, isu-isu sosial gitu. Cuma, wah dibikin apa ya, kita kemas lagi ya. Ajak Mamat aja kali gitu kan, ajak Mamat. Kenapa Mamat? Nah itu dia, Mamat kan belakang-belakangnya orang-orang lumayan-lumayan, Cing. Ternyata kan Mamat tuh. Itu sih kan. Omnya Sekjen OPM gitu kan. Terus dikenal Mahfud segala macam. Wah, udah gitu pernah di ILC kan dia kan sama Bang Karni. Udah diajak Mamat aja deh. Seenggaknya kalau di penjara bertiga. Jadi Mamat yang ngerti, dia nyet up, kita bagian yang punchline kayak gitu sih. Kalau isu-isunya siapa yang milih? Nyari-nyari kita bertiga pasti. Kita ada kreatifnya juga kan, ada ilustratornya sama editor. Kita suka nyari informasi. Maksudnya kalau kita ngebahas Indonesia, politik Indonesia, sosial di Indonesia pasti kan ada mulu tuh. Setiap hari ada. Ya udah tinggal, oh ini rame nih, gitu kan. Oh ini rame nih. Ini rame nih, ini pasti rame gitu. Kenapa pilih ini audio nggak video, Pip? Nah itu lagi nego-negoan. Ada yang udah mulai ada yang nawarin kan. Digital, maksudnya kalau video udah ada yang nawarin. Tapi ntar dulu deh, kita mau benerin Indonesia dulu nih yang lagi kenapa. Lo emang dari dulu peduli sama isu-isu sosial apa emang karena kebutuhan konten aja? Sebenarnya itu juga nih, maksudnya gue kan belum bisa
apa ya, yang ada di otak gue belum bisa ngerangkum buat dikeluarin pakai kata-katanya gitu. Kayak ngelihat gue tinggal di Petamburan, terus gue ngelihat lingkungan sekarang, ngelihat media kayak gimana, kayak wah ini belum ada yang mutlak pure bener, gue bilang kayak gitu kan. Jadi ya lu jangan bener-bener ngejudge ini salah itu bener menurut media kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, jadi emang awal-awalnya tuh gue kayak pengen nyentil-nyentil gitu sih, nyentil-nyentil aja udah kayak gitu-gitu. Lo resikonya juga tahu bahwa itu beresiko gitu. Iya tahu, tahu. Kita kan sebelum bikin video-video orgil, video PSI, kita pikirin dulu ada counter apa kira-kira nanti kita defense-nya apa gitu-gitu kan. Ada counter apa, defense-nya apa. Kayak misalkan lu bikin video gua sama Popon tuh waktu itu, Cing. Lu cuman ngeritik doang, lu mana solusinya? Kita udah siap defense-nya. Yalah ini kan cuman semenit. Kalau mau solusinya ntar lebih panjang. Padahal kan kita nggak punya. Iya. Tapi lo setuju gak sih ada orang yang bilang gitu, kalau kita kritik lo harus punya solusi. Kalau gue enggak lo. Ya kritik aja. Ya kritik, kalau mau solusi namanya ini sharing. Iya. Kritik. Iya kritik aja, yang solusinya ya kritik kan masukan ya dari kita, dari masyarakat ya. Iya. Solusinya diselesaikan sama yang berwenang. Nah, sama Mamat, sama Popon berdua nih. Orangnya beda-beda nih kalau gue lihat ya. Mungkin salah, tapi secara pergaulan orangnya beda-beda. Nyatuinnya gimana tuh, Pip? Iya, kalau Popon kan dia suka suka kayak nyikat-nyikat orang gitu ya kan, suka nyikat orang. Kalau Mamat keras, tapi dia disayang di mana-mana, Cing. Maksudnya kayak keras, main kesini bisa, main kesono bisa gitu kan. Lovable gitu, lovable. Dia juga kayak menjadikan, misalnya dia dituduh nih, dia jadiin tuduhnya itu sebagai biar jadi asik tongkrongan. Padahal dia sebenarnya sebel tuh Mamat kalau dituduh-tuduh gitu. Tapi bisa mabok dia misalnya. Iya, mabok, Kencingin Arif Didu. Astagfirullahaladzim, emang pernah? Iya, pernah katanya. Terus Arif Didu dikencingin, gila kali sih. Cuman tuh lucu kalau dia lagi mendengarkan alasannya kenapa itu terjadi gitu. Tapi kan harusnya yang lovable sih Popon dong, orang dia menyebutnya Popon. Iya sih. Popon nggak begitu, Cing. Dia mau bilang gitu, kalau yang lebih tua ngomongnya Popon. Sopan gitu ya. Sopan. Justru kalau misalkan gimana cara nyatuinnya, itu kayaknya yang bisa lebih jawab si Popon, Cing. Karena yang lebih sering debat gue sama Mamat, Cing. Popon tuh yang pernah sehat gitu, jangan gini, jangan gitu. Kalau gue Mamat yang sama-sama keras. Kalau dia kayaknya udah satu gitu, karena Popon emang bener-bener logis banget. Kalau ngobrol ya udah kayak ngobrol sama orang tua deh, karena usia kan juga lumayan kayak gitu sih. Gue yang lebih sering debat sama Mamat. Padahal Popon kalau dia yang di apa ya namanya, konten-konten yang itu pedes-pedes juga kalau ngomongin. Iya. Dia kocak ya, maksudnya sih ya, waktu yang di Komtung tuh, yang SJWFU. Udah lucu semua itu anak. Kalau marah, kenapa jadi lucu ya si Popon ya? Iya. Emang gemas kan kalau ngeliat Popon kan, apalagi kalau ngeliat di jalan tuh, Cing. Dia main bola, kalau lari udah nggak bisa kan. Jalan kayak anak kecil mau dikasih hadiah. Sini Popon. Jalan gitu. Jalan sehat. Mana rambutnya sekarang begitu lagi? Lang Pip gua. Iya, Keanu, Tiger Wong. Kenapa dia begitu tuh? Jadi ngomongin Popon. Oke, Pip, ini semua nih berawal lo masuk ke stand up. Sebelum lo stand up, lo ngapain, Pip? Waduh, iya sih. Gua banyak sih, maksudnya kayak kalau cita-cita pertama gua mah ini pemain bola, jadi pemain bola, Cing. Jadi pemain bola. Gue udah sempet dapat duit dari main bola Tarkam kayak gitu-gitu. Pernah seleksi klub Indonesia kayak gitu-gitu. Terus sebelumnya ya udah gue pernah kerja di JNE, angkut-angkut barang. Bagian nganter apa bagian gudang. Bagian gudang. Ya pertama itu gue waktu ikut kelas JNE lagi rame-rame lagi ada kelas. Ini kamu daftar kan jadi admin, enak dah tuh diceritain jadi admin, kerja di ruangan ada AC, megang komputer. Kebetulan gua waktu SMK administrasi perkantoran, pas kerja jadi kuli JNE. Mana AC-nya gua bilang. Pas ngaso doang. Iya. Terus masuk ke stand up awalnya. Ntar dulu main bola. Tapi lu kok jarang mau diajakin Fuad? Gak pernah dateng lu. Ada berita dari mana lagi nih? Kan gue ngeliat tuh di Twitter gitu, gak pernah nih ya. Lo, David, Fuad, sering banget balas-balasan mention kalau ngajakin lo main bola. Kenapa lo gak? Karena Fuad.
Enggak. Langsung diarahin. Kagak, karena ini Cing. Karena mainnya Sabtu pertama, terus jam 6. Jam 6 tuh gue kalau Sabtu Minggu tuh tidur pasti jam 3, jam 4. Sumpah mah gue paksain bangun main bola, mata keliengan, kabur gitu kan. Mungkin kalau jam 8 gue masih bisa sanggupin, atau sore sekalian. Jadi udah gitu mah jauh di Depok. Gue dari Tanah Abang. Lumayan berat kalau untuk, paling gue sholat subuh bangun 4:30. Sholat subuh bangun 4:30, tidur lagi udah. Susah, gitu-gitunya tuh. Cuman karena itu ya, bukan karena Fuadnya. Emang dari siapa sih? Nggak ada. Nggak, iya kagak ada. Dia malah ini, maksudnya yang gue seneng dari Bang Fu tuh kenalnya baru beberapa tahun, tapi udah kayak ngerangkul. Iya. Ya, Kayaknya gitu cuman haters MU yang disukain lo doang kayaknya, Div. bisa. Iya. Gue udah dibilangin sama Panji, Pip, lu musuh udah banyak, Fuad lu sikat juga. Katanya siapa yang temenin lu? Ya udah gue temenin. Santai bang. Iya, tapi kelihatan dia itu menaruh simpati gitu. Iya. Kalau lu, walaupun lu kalau yang haters MU yang lain sama dia disikatin semua kan. Kalau sama lu nggak kenapa itu, Bib? Ya mungkin pernah ketemu langsung, itu gue Jadi pernah tahu ngobrol. elunya gitu ya. Iya, tahu orangnya gitu, dan tahu visi misi gue mau apa, membuat konten-konten gitu, nge-tweet kayak gitu, dia udah tahu visi misi gue kayak apa gitu. Jadi ya udah santai kayak gitu sih. Dan maksudnya banyak banget pendapat gue yang sama dia, visi misi, saling tolong-nolong juga. Gue pernah minta cariin orang sama dia, terus dia pernah minta cariin orang sama gue gitu. Dalam rangka gitu juga. Sama barbar. Visi misinya barbar dua-duanya. Kalau yang nggak tahu Fuad, di Twitter loh ini _FU4D. Nah, itu dia fans MU garis keras gitu. Dan Apip sering banget ngecengin MU. Setiap MU habis kalah tuh selalu ada videonya yang keluar. Gua mana gua gitu ya, gitu-gitu. Tapi kalau dibilang garis keras mah buat, kalau garis keras ada sampai ada yang neror gua, Jing. Yang itu, yang terakhir itu. Yang terakhir itu. Yang kalau di black keluar Ferguson. Buat darahnya belum MU. Gila. Maksudnya gue sekarang stand up, main film alhamdulillah pernah, FTV. Sekarang lebih terkenalnya pembenci MU. MU, iya. Lo apa sih sebenarnya kalau yang orang yang fans gitu ya, gue belum bisa menempatkan diri gue di situ karena gue nggak segitunya gitu sama sepak bola. Lo beneran kesel atau gimana sih kalau sama ini yang lain? Apa cuman buat gimmick aja sebenarnya sama MU? Sama MU tuh sebenarnya kalau sebel sih enggak ya, malah justru seneng gue kalau MU main gitu. Tapi itu dia gue buat pertandingan, gue kan fans Barcelona. Kalau gue buat konten tentang Barcelona yang nonton nggak terlalu banyak. Kalau buat MU gampang yang nge-trigger kan, orang-orang yang nganggur, yang kosong-kosong pada nonton, pada marah, emosinya masih meluap-luap. Banyak yang nonton MU, ya udah gue tahu peluang bisnisnya di sini. Ya udah. Banyak kan konten kreator yang bahas MU gitu-gitu. Ya, kalau bola tapi lo bukan Inggris ya, malah Spanyol. Spanyol, Barcelona. Ada nggak sih sekarang siaran langsungnya? Di Bein dia. Di Bein. Di Bein. Nah, jadi gue nontonnya pakai streaming ilegal. Komentatornya bahasa Arab. Iya, bisa ya ilegal gitu ya. Oke, sekarang masuk stand up. Awal mulanya gimana, Pip? Awal mulanya kan gue ini, Jing, emang pasti nonton Kompas tuh, Radit, Open Mic Radit. Awal mulanya gue seneng ini, main kayak lenong, kayak gitu-gitu, palang pintu. Sanggar-sanggar ya? Sanggar-sanggar. Kayaknya gue demen deh ngeliat orang ketawa, kayak gue kayaknya punya jiwa menghibur deh, gitu-gitu kan. Terus akhirnya pertama awal banget lihat stand up, diajakin open mic sama Panca Atis, gue inget banget tuh. Waduh, Panca Atis banyak banget. Ini dia hampir setara dengan Ramon Papana ini. Oh, iya. Hampir setiap komik tuh ada selalu singgungannya sama Panca Atis. Iya. Tapi kalau emang ada orang yang pengen gue ucapin terima kasih, salah satunya Panca Atis sih. Dia yang pertama kali gue bikin Twitter 2012 sampai 2013 akhir. Ngobrol-ngobrol sama Panca, dia menyarankan datang ke open mic. Ada di Jakpus di sini, dulu ada di Kaskus di sini. Akhirnya gue datang ke Jakbar. Oh, ke Jakbar kebetulan malam Sabtu. Buset, try to be funny gue datangnya. Pakai kopel Betawi, gitu kan, pakai celana pangsi. Terus bawain yang perut gue 17 jahitan nih. Dibacok, usus buntu. Udah lawakan palang pintu seluruh Indonesia. Indonesia.
Aduh. Lu jangan macem-macem sama gua. Kemarin 11 orang gua nggak mundur. Gue berani, belakang gua tembok. Iya. Akhirnya lu datang tuh ke Jakbar. Datang ke Jakbar. Minum dulu, Pip. Oh iya. Iya. Lo ngerokok nggak? Boleh Dong ngerokok nih. Ada rokok apa ini? Ini aja deh. Nggak ada sebenarnya. Iya. Masuk ke Jakbar. Waktu itu Jakbar di Cikepau. Bukan Belum di launch belum. Joglo ya? Belum di Joglo juga, masih di Jalan Roblong itu. Oh, Roblong. Masuk dah. Pakai Try to be funny. Ceritanya mau kiri as banget gue. Iya. Orang Betawi, usus buntu. Pada diem, gue bilang, lu udah pernah denger ya? Orang palang pintu banyak. Oh iya, terus. Yaudah. Hening, lama juga tuh. Tapi, lama-kelamaan gue diajarin. Stand up mah bukan cerita-cerita ini, cerita legend, cerita kodian. Kita pakai keresahan, kalau nggak pakai wawasan. Ya udah ngobrol-ngobrol. Ikut lomba-lomba ini dulu, lomba-lomba kecil dari bank, lomba-lomba kecil dari perusahaan-perusahaan, menang sama Indra Frimawan tuh, jauh-jauh tuh ke Tangerang lah segala macam. Akhirnya sampai ada lomba street comedy 2014. Nah, lomba street comedy off air tuh kan dari Metro kan. Iya. Lomba, banyak yang dukung tuh tiba-tiba tuh. Hernawan Yoga gue kenal di situ awal-awal. Ya kenal Awe, kenal Ajis, Heri Hore. Gila nih orang-orang yang di TV semua nih kayak gitu. Akhirnya ya udah gue ikut street. Pertama sempet ini, Cing. Gue kan kalau abis open mic malam pulang lagi nggak kerja tuh. Kayaknya anak gue maling kali kata orang tua gue gitu kan. Terus mana nih kerjanya apaan? Akhirnya disamperin ke open mic, nggak ada, udah tutup open mic, nggak ada. Akhirnya gue suruh pulang, udah lu jangan stand up lagi deh gitu. Kata nyokap. Kata bokap juga. Sampai akhirnya ya udah ikut street, gue nggak bilang gue ikut lomba. Tiba-tiba masuk semifinal, masuk final tuh kan ditonton 4 atau 5.000 orang tuh di tenis indoor. Stand up fest. Ya. Wah, masuk final gue bilang. Terus gue yakin banget materi gue kenceng kan. Wah, materi gue kenceng juga nih ketawanya nih. Ya udah, Pah, Mah, nonton Apip. Ngapain? Stand up. Lah, lu masih stand up? Kagak, udah. Ikut aja. Nonton 2. Juara 2, gue 10 juta kan. Dapat duit 10 juta. Nangis tuh orang tua gue di situ. Sini duitnya, Pip. Langsung diminta. Bayar deg-degan selama ini lo pulang malam. Bayar omongan tetangga juga kan. Si Apip ngapain sih pulang malam mulu? Iya. Habis itu udah dibolehin dah tuh. Udah stand up deh, sono deh. Ini mah Apip bisa kenal ini, kenal Panji. Oh ya udah. 2014 akhirnya ya udah baru ikut Suci gitu kan. Suci 2015 apa ini. Itu belum rapih banget, belum nulis materi, belum bisa banget. Ikut Suci ada drama juga tuh. Awal-awal ikut Suci, gua audisi sama Rigen sama Erwin di Surabaya. Naik kereta. Karena apa lo harus ke Surabaya? Iya, daripada di Jakarta nggak diterima langsung gagal gitu kan. Karena ini saingannya mungkin lebih dikit di sana. Dan emang sekalian jalan-jalan ketemu stand up Surabaya kan. Gua ke Surabaya sebelum audisi, Gen, sholat subuh dulu Gen, sini gue imamin gitu kan. Erwin kagak sholat. Iya, Kristen dia kan. Tahu. Ya udah, terus akhirnya gue audisi Rigen duluan, Rigen dapet, terus gue dapet juga. Erwin nggak dapet, Erwin, ya udah Win Islam paling bener. Ini gue gara-gara sholat subuh. Masuk tuh ke Suci. Ada pre-show tuh, Cing. Ada pre-show. Ya ada Popon juga di situ, ada Yuda Solmi. Gue inget banget nih drama dalam hidup gue, maksud gue bikin orang jadi nggak enak juga. Open mic gue pecah tuh malamnya tuh. Taruh headliner di pre-show. Di pre-show headliner ada trouble dah. Waktu itu di Kompas ada yang abis orang ngebom, anak stand up Surabaya ada yang ngebom. Lama Radit meeting tuh lama. Radit meeting, wah studio dingin. Terus MC-nya juga lagi nggak angetin suasana. Diem aja udah, orang diem. Waduh, ini gimana gue masukin nih? Setengah jam tuh gue nunggu. Waduh. Pas gue masuk kosong tuh, full tuh.
5 menit gue ngebom tuh. Jedor. Mak gue di atas sudah. Lama banget. 5 menit lama banget ya. Aku tahu udah ngerasa udah kayak 15 jam tuh gue. Iya. Kelar, mulut kering. Akhirnya pas pre-show, gue yang masuk. Iya. Ada yang tereliminasi si Yuda Solme tuh. Gue nggak enak tuh. Waduh, gue mau. Padahal lo ngebom. Gue ngebom. Yuda lumayan saat itu. Waduh. Gara-gara good looking nih gue bilang nih kan. Nggak, tapi emang si juri mau ngasih kesempatan, mau ngeliat gue kayaknya lu bisa lebih dari ini deh, lu lagi kepleset aja gitu. Terus udah pas mama kan nangis tuh nyokap, wah Pip lu gimana sih Pip gini. Pantesan mama semalam lagi zikir tas B-nya putus. Buset gue bilang drama. Itu memang kekencengan. Iya. Suci akhirnya ya udah terus akhirnya sampai 5 besar ya kalau nggak salah, 5 sampai 6 gitu. Itu Suci yang Regen berarti yang Regen juara. Oke. Sampai 5 besar. Tapi itu lo udah memutuskan belum bahwa lo akan total di stand up? Belum tuh. Belum ya? Itu udah sih, itu udah. Gue kan ini kayak swing gitu. Itu memutuskan, tapi ntar kadang-kadang kayaknya gue nggak di sini deh jalannya gitu. Itu lagi semangatnya tuh. Iya. Sampai akhirnya ikut Suca. Suca lo yang kedua sama Rafa, Cing. Iya, sama Rafa. Dan Afif ini komik pertama yang stand up secara virtual. Lo emang ini lo futuristik ini. Udah ada lo dulu lo di Suca itu stand upnya virtual. Gara-gara sakit cacat. Memang ternyata stand up sama kesehatan tuh dekat. Lo nggak bisa cuma lucu doang, lo harus sehat. Wah, itu sebagai juri waktu itu ini banget ya. Ribet banget tuh pada masa itu tuh saat itu untuk menentukannya. Tapi lolos gak sih lo? Enggak. Salah sama Samsuri. Karena pertimbangannya adalah waktu itu kalau lo sakitnya lama. Iya. Kalau sakitnya lama, jadi kalau lolos nih masih sakit gimana caranya? Betul. Kalau nggak salah begitu atau gimana ya? Pokoknya adalah pertimbangannya itulah gitu. Padahal yang itu kan gue ingat ini lo beat lo padahal pecah banget itu. Lo yang nongol di Film Meradit cuma 3 detik. Nah, gitu iya. kan? Tapi karena emang gue nggak tahu timing, penonton ketawanya kapan, gue sikat terus. Benar, gitu. Secara materi mah gue ketawa banget itu. Punchline-nya apaan, Pit? 3 detik. Ini aja belum kelar tuh 3 detik apa? Iya. Tawuran aja ngitung sampai 3. 1, 2, 3 baru tawuran. Gitu-gitu lah. Iya. Cuman memang karena lo nggak ada respon. Lo lanjut aja. Betul. Lumayan tuh, Cing, gue trending topik di Twitter tuh, Respect Afif. Iya, karena itu termasuk drama yang luar biasa itu. Lagian emang lo belum pernah cacar air, Pik? Makanya, Cing, gue juga kaget. Kenapa pada saat lagi berjuang gitu kan di Indonesia, di dunia kan banyak nih triliunan manusia. Kenapa saat itu gue yang dipilih? Emang lo belum pernah cacar air, Pik? Belum. Makanya gue kaget tuh kan, terus kok gue ada bentol-bentol, sempat minta kerokin tuh sama anak-anak. Tetap sakit, gue bilang kenapa pas ke dokter langsung divonis cacar. Waduh, tiba-tiba out kan, abis ini gue out. Gue nggak boleh ke studio dulu. Bandel tuh gue ke studio. Abis itu Raim gue peluk-pelukan. Raim, kangen gue melu, besoknya cacar. Raim cacar juga? Si gila. Lu belum ngasih tahu lagi ya? Belum. Iya, tapi itu memang lo terhenti karena alasan itu, bukan karena alasan yang lain. Tapi sekarang lo udah memutuskan total hidup lo di komedi. Apa masih ragu-ragu? Itu dia, Jing. Maksud gue terlalu sampai gue kebanyakan konsul, apa gue terlalu kurang bersyukur, masih bingung yang gitu-gitu. Gue kayak kepikiran, nih kayaknya setahun 2 tahun gue gas dulu. Kalau ada hasilnya, mungkin gue akan tetap di sini. Maksudnya tetap di entertain. Kalau enggak sih, kayak kantoran deh, gitu-gitu tuh. Makanya lo menyelesaikan kuliah. Iya, biar dapet ijazah, buat ngirim CV. Tapi gue pernah, Jing, ngomong gitu sama Popon, Jing. Pon, gue kayak ini nggak bisa deh di dunia kayak entertain kayak gini.
Gua kayaknya mau kantoran gitu. Anjing, gua tahu perjuangan lu, Pip, gitu. Iya. Cet, nangis cing, gua cing digituin walaupun cing. Iya. Nangis, gua tahu perjuangan lu. Gua satu-satunya orang yang kecewa sama lu ketika lu ninggalin entertain. Anjing, gua bilang. Lebay banget lu. Iya. Kalau dihitung-hitung lo berarti mulai dari 2014 lah ya. Masuk TV 2014 Baru awal. 6 tahun, Pip. Baru 6 tahun itu buat orang-orang yang berhasil sekarang perjuangannya ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun gitu. Maksudnya kalau kan potensi lo ada. Iya. Iya, ngapain berhenti? Itu sih gua. Orang-orang aja masih pada audisi nih sekarang jadi kayak lu nya mau berhenti gimana sih? Yang udah nggak ada arah itu mah Nope. Nope kalau di kosan juga ngeluh lapar. Udah ikut Pe, ayo gue bantuin nulis-nulis. Iyalah, kita nggak tahu juga ininya kan. Tapi ya orang kan beda-beda ya. Lo termasuk orang yang punya target 2 tahun lagi, kalau enggak lo keluar. Nah, kayaknya sih gitu deh. Tapi yang paling gua berkesan cing sebenarnya kalau lu masih inget cing ya. Pertama kali gua masuk TV 2014, gua tapingnya melu lu di Metro cing. Di Metro? Di Metro. Habib Abdel Tretan Muslim. Wih, gila, iya gua bilang di Abdel. ini show di Metro di Metro. Dan Mogot. Iya. Wah gila. Gue ngeliat lu cuman di ini, Abdel temuan bukan superstar. Lu ketemu langsung. Wah gila, gua aja ngobrol masih segen. Udahlah. Iya. Tapi sayang Pip, kalau berhenti kalau menurut gue ya. Kan masih banyak ini lo bisa jadi ya bingung juga sih ya. Gua kira mau dikasih semangat gitu kan. Udah duluan gitu kan, banyak pengalamannya mau dikasih semangat. Kita juga nggak tahu. Iya, tapi 6 tahun mah termasuk masih sebentar, sebentar. Maksudnya orang-orang banyak yang belasan tahun, puluhan tahun bahkan baru dapat titiknya gitu. Kalau gue mah selalu ingat kata Panji dah. Bener itu tuh anak tuh emang kalau ngomong suka banyak benernya gitu. Berikan yang terbaik di setiap penampilan lo karena lo nggak pernah tahu rezeki lo ada di penampilan lo yang mana gitu. Dia nggak tahu siapa aja yang nonton sedang denger. Iya. Ingat kisahnya Panji aja itu, dia pertama kali pengen dapet yang kena deh itu gara-gara ada produser yang denger dia di radio gitu. Ya siapa tahu. Tapi kan nggak semua kayak Panji ya. Gue kan dulu emang banyak yang ngomong kayak gitu kan, maksudnya ya orang Apip yang negatif ini, tapi pernah ada kick balik, akhirnya gue kerja lagi gitu kan. Gue sering motivasiin orang juga kayak gitu. Ya lu kayak misalkan bentar nih. Apa itu? Pesawat. Oh, karena yang dekat Halim. 9 bulan. Gue nunggu itu sih dari awal. Gue juga mau pas lagi sama Cing Abdel. Dapat Halim. Iya. Tapi lu sempat ada di posisi yang nasihatin orang. Iya, karena gue lagi terpuruk, gue bisa bangkit nih. Gue ngerasa kayak gitu-gitu kan. Gue sempat nasihatin orang. Yang kayak, lu inget aja yang namanya bola, lu jadi bola bekel nih. Semakin dipukul, kenceng tenaganya, naiknya semakin ke atas. Petasan juga semakin banyak sumbunya, meledaknya semakin kenceng. Tapi kan semua petasan pasti ada yang bantet. Ada gitu. Iya, kok nggak bunyi nih. Kuda terbang, lo mereknya kuda terbang bukan? Kuda terbang ada. Bunyinya kenceng, tapi ada juga yang bep gitu doang. Gitu. Kalau bekel juga kalau dinginin ke atasnya ngaco gitu. Iya. Ya berarti ini masih ada 2 tahun nih. Kita lihat apakah dalam 2 tahun ini Apip bisa menjetis. Ya. Karena gue juga suka lihat tuh di Twitter lu yang bukan apa namanya, ada sinetron yang nyari orang Betawi. Kenapa gue nggak kepilih-pilih gitu? Terus yang dapat kayaknya nggak Betawi banget. Juga nggak tahu gue kenapa itu. Tapi ya juga sih ya. Kenapa yang kepilih bukan lu yang Betawi ya? Mungkin lo terlalu good looking. Ya. Faktor good looking. Ini Indosiar, Cing. Ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta. Gue baca terus ulang tahun Jakarta. Jakarta nih kan. Sudah ada David, Bintang Emon, Betawi itu. Atau lagi kan Habib Salfi kali masuk ya. Iya, Suca. Iya. Yewen. Gak jadi Yewen ya. Gue mau ngirimin tuh tweet dari Indosiar itu, gue foto pakai baju Porkabi.
Gue orang Betawi apa? Lagi nongkrong sama sanggar-sanggar. Iya. Tapi lo memang tulen Betawi, Pip? Enggak sih. Sebenarnya bokap Jawa. Cuman kan kebetulan lama gede di Petamburan, lingkungan Petamburan. Jadi bahasa-bahasanya mungkin bahasa Petamburan, bahasa Tenabang, Betawi Tengah. Nyokap dari situ Betawi memang. Petamburan, Betawi. Jadi emang kental ya. Berarti sama gue orang Padang tapi tinggal di Pisangan. Gitu. Jadi begitu keluar ya lingkungannya Betawi. Iya. Padahal lucu-lucu semua orang Betawi, Pip. Iya, dia kayak orang Betawi, orang Timur punya gen-gen lucu gitu. Iya. Kocak, istilahnya kocak. Iya, kocak gitu. Ada Kocak. aja gitu ya. Tapi yang jadi uang jarang. Lucu doang. Tapi yang jadi uang kan yang penting gitu. Iya. Nih, setelah lulus, kalau lulus ya, kayaknya lo merencanakan masa depan masalah ini, Pip. Asik. 2 tahun aja lo ini. Lo mau ngapain kalau lulus, Pip? Kan ada yang orang-orang tuh banyak setelah lulus mau nikmatin dulu masa kelulusan. Gue sih emang itu dia lulus setahun gue struggle di entertain, hasilnya beda gak dari sebelum-sebelumnya karena kan gue mulai ngegas Instagram gue gas, bikin ini bikin itu, gue mau bikin spesial juga tahun ini. Kalau itu hasilnya ada ya udah ijazah gue keep entertain terus. Ntar gue kalau udah jadi produser atau apalah kayak gitu-gitu. Kalau enggak udah CV, Afif komunikasi, interview. Iya, jadi wartawan. Nggak tahu sih jadinya apa. Mati nih. Bentar ya. Bentar dulu. Gimana nih, Man? Mati sih. Lah. Belum, ambil satu. Play dulu. Ambil satu. Backdropnya pakai YouTube ini. Nah. Nih. Ya. Mamat lagi. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mamat Al-Qadiri. Berdiri. Rambut Jericho. Dah, gini dah. Oke. Jurnalistik ya? Lo ambil jurnalistik. Emang lo tertarik sama dunia wartawan? Gue juga kayaknya gara-gara udah terlanjur komunikasi, jadi tinggal 2 pilihan, jurnalis, kan maksudnya selain wartawan kita juga bisa kayak punya insting jurnalisnya gitu, buat ngobrol sama orang kayak gitu-gitunya sih. Untuk jadi wartawan banget, enggak tertarik. Cuma ngincar insting jurnalisnya gitu-gitu. Oh, makanya lo juga lumayan peka sama isu-isu politik ya, isu-isu sosial lah, gitu. Emang lo bagus gak IP lo di Gue sampai sekarang belum tahu, maksudnya gue lupa nih, gue udah ngambil SKS berapa sama IP gue lupa. Gue belum cek lagi. Terakhir yang paling lo inget dah, dapat IP berapa? Nggak tahu, Cing. Gue belum ngeliat lagi, Cing. Selama kuliah. Oh, udah mulai 29 berapa gitu udah. Waduh, tinggi juga ya. Lumayan lah. Gue itu paling tinggi IP gue tuh 2,2 kalau nggak salah. Kecil banget, Pip. Orang IP sama tinggi badan gue aja pernah tinggi badan gue yang lebih menang 1,7. Dibilangnya nasakom, nasib 1 koma. Emang lo nggak peduli lah, yang penting lulus ya? Iya, yang penting gue lulus, ada ilmu yang udah gue serap, gue bersyukur banget tuh ada ilmu-ilmu lumayan lah yang gue serap, ya udah cepet lulus aja dah. Nggak jadi donatur yang penting. Iya, 2 tahun lagi lah kelar. Tahun ini, insya Allah. Lo mau tahun ini? Udah ini belum? Ini semester terakhir gue nih. Apa namanya, skripsi atau ini? Oh belum. Ini habis semester ini, tahun ini juga ambil skripsi. Oh, jadi kuliah harus habis tahun ini? Harus dong. Bisa nggak lo? Kan lo nggak periksa lo. Tahu ada yang ngambil di semester berikut lagi. Gue udah ada wanti-wanti kalau ada pelajaran yang ngulang, kelar tuh, maksudnya nggak bisa lanjutin lagi. Nggak bisa lanjutin lagi. Makanya dosen udah gue japri-japriin, tolong dong. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa kelar lah jadi sarjana. Jadi PSI itu isinya sarjana semua. Popon doang. Popon apa ya dia? S1 apa D3 dah, gue lupa dah. Pokoknya kuliah kelar lah. Tinggal lu doang ya. Doang nih. Muhammad sarjana kedokteran gigi lagi. Cuman karena backingan ternyata, sialan. Gue pikir emang dia pinter.
Tapi dia pinter nyari backingan berarti. Nah. Tinggal sekarang masih di Petamburan, Beb? Atau udah ada kos-kosnya? Masih di Petamburan, masih dari kecil sampai sekarang di sono. Cuma ya kadang gua nginep di rumah temen, nginep di kosan temen gitu-gitu sih. Lo deket banget padahal sama nyokap ya? Iya, nyokap sama bokap nyeket. Karena gua anak satu-satunya sih, Cing. Masih Dari kayak berapa orang 5 bersaudara? Dari 1. Iya. Enggak, maksudnya kalau dilihat ya, kan di Suca lo paling mungkin termasuk yang banyak digimikin ya. Iya. Lo ya. Nyokap lo sampai 2 atau 3 kali ya. Bahkan stand up juga. Iya. Nyokap lo, emang lo sedekat itu, Beb? Deket banget dah sama nyokap dah. Maksudnya sampai bercandanya tuh yang kadang-kadang kayak temen aja gitu, kok bisa jadi temen kayak gitu-gitu. Maksud udah sedekat itu. Sama bokap juga deket. Terus ya dia lucu gitu kan, lucu deh kalau nyetuk-nyeletuk. Ya udah deh, coba-coba aja deh, ikut-ikut stand up gitu, lucu-lucu open mic pernah lucu. Dan kebetulan pas digimikin, katanya kan yang nonton ratingnya lumayan tuh. Udah peres, ayo masuk terus Mama Pip sampai serak. Langsung hari ketiga serak. Mana ikut Suca juga lagi. Bisa lolos ya. Kocak deh pas lagi eliminasi itu ininya. Apa namanya, speech terakhirnya gitu. Iya, dia ingin membuktikan, katanya nggak usah pakai acara ini, aku juga bisa ngetop, katanya. Kocak dah. Iya. Terima kasih Mama ininya, kolang-kalingnya sama tempenya. Ibu Atep dikasih. Iya. Masih ada obsesi lagi nggak, Pip? Dulu kalau nyokap gue ini, Cing, gue inget yang pas dia di Suca, yang dia gantung mic-nya kan gara-gara salah ngomong. Iya. Di sini Mama punya ada Apip, alumni Suca 2. Iya. Ayo semuanya tepuk tangan dulu dong buat Suci. Oh iya. Juri lirik-lirik. Iya, dia salah, dia kocak ya. Iya. Emang ini nggak tahu industri, kalau di sini nggak boleh ngomong itu banyak tuh mama yang kayak begitu. Kalau lagi diwawancarain di Indosiar, iya saya pernah ngeliat tuh waktu di Global. Iya. Iya. Obsesi masih ada nggak, Pip? Apa ya, kayaknya sih udah deh. Maksud gue pemain bola tuh udah cukup. Gue udah nggak bisa jadi pemain bola, cuman main-main doang. Entertain ya udah. Paling kalau obsesi nggak ada, selain entertain. Kalau target ada spesial show gitu. Udah ada namanya? Petamburan Undercover. Panjang. Ngomongin apa? Ngomongin Petamburan, dari kecil gede di Petamburan, bagaimana Petamburan di Indonesia, keluarga gua. Lebih ke Petamburan dan ada isu-isu sensitif lah yang bahkan gue di digital download juga kayaknya gua agak ngeri di situ, di cut aja mendingan kayak gitu. Kapan rencananya, Beb? Bulan-bulannya udah ada? Bulannya tengah-tengah tahun ini. Bikin sendiri atau ada promotornya? Kayaknya ada, gue lagi nyari. Ada promotornya. Entah itu berjalan kapan dah. Yang penting gue udah mikirin gimmicknya sih, Jing. Gimmicknya nanti karena judulnya Petamburan Undercover, pas closing gue lempar gas air mata. Biar rasa Petamburannya. Harusnya jangan di closing loh, dari awal aja. Gak ada yang nonton. Ya. Iya, wah keren juga itu Petamburan Undercover. Iya. Mudah-mudahan terlaksana deh. Tahun ini berarti lo lulus kuliah, Petamburan Undercover jadi semua yang direncanain mudah-mudahan terjalani. Amin. Iya. Ini pas banget udah. Zuhur. Terima kasih, Apip. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Mudah-mudahan berkah terus, sehat terus, dan jangan lupa dengerin PSI Podcast Santuy Indonesia bareng Mamat yang punya backingan. Popon, anak polisi yang udah almarhum. Iya, anak menteng ya dia. Anak menteng. Iya. Atau lagi deh, boleh podcast boba namanya. Oh, itu yang di Noise? Yang di Noise, ngomongin bola. Kalau lu emang ngelihat gua serem kayak gitu-gitu di Twitter brutal, di Noise lebih serem lagi. Iya. Kalau mau deg-degan silakan lah. Terutama fans Manchester United. Thank you, Habib ya. Terima kasih. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Thank you. Mantap.